Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya Herisu. Di channel kali ini adalah channel Daily Activity, Traveling Vlog, dan tidak jarang saya selipi informasi seputar pekerjaan yang saya geluti. Dan kebetulan untuk saat ini saya sedang menggeluti bisnis properti. Buat teman-teman yang ingin mengajukan pengajuan kredit, entah KPR bersubsidi ataupun KPR secara konvensional, ataupun teman-teman sedang mengajukan kredit di tempat lain, yang perlu diperhatikan adalah BI checkingnya. Dan untuk saat ini teman-teman, BI checking itu sudah sepenuhnya dikelola atau dipegang oleh OJK, yang mana namanya sekarang ada Slick OJK atau Slick BI checking lah orang bilang seperti itu. Nah, ini sedikit saran buat teman-teman semuanya, sebelum mengajukan kredit, alangkah lebih baiknya teman-teman bisa mengecek secara individu atau secara secara pribadi pengajuan kualitas BI checkingnya seperti apa, karena cukup simpel untuk saat ini kita bisa mengecek BI checking kita secara pribadi tanpa harus kita mengajukan data di bank. Nah, masalahnya adalah ketika teman-teman sudah mengajukan pengajuan kredit di bank tetapi tidak mengetahui Slick OJK atau BI checkingnya seperti apa, takutnya nanti akan menjadikan riwayat pengajuan kita akan reject, otomatis akan berpengaruh juga buat pengajuan kredit teman-teman di tempat yang lain atau di pembiayaan yang lain. Alangkah lebih baiknya teman-teman semuanya ketika mau pengajuan kredit bisa dicek Slick OJK atau BI checkingnya seperti apa. Nanti linknya saya taruh di bawah ini, dan bagaimana cara-caranya saya akan jelaskan secara detail ya. Jadi untuk teman-teman semuanya yang mungkin sekarang mempunyai Slick OJK yang bermasalah atau ada riwayat yang jelek, untuk Slick OJK ini akan hilang secara sendirinya riwayatnya itu kurang lebih 2 tahun terakhir. Jadi ketika teman-teman mungkin di tahun 2020 pernah bermasalah di bulan Maret gitu ya, di bulan Maret teman-teman pengajuannya pernah bermasalah atau angsurannya sempat bermasalah, terjadi collection yang bermasalah atau angsurannya bermasalah, itu nanti akan terrekod di Slick OJK ini. Tetapi Slick OJK ini akan hilang apabila sudah melewati batas 24 bulan. Jadi di bulan Maret 2020 riwayatnya akan hilang ya, akan nol kembali ketika teman-teman sudah melewati 24 bulan, yaitu bulan April 2022 ya. Jadi perlu diingat ketika mau pengajuan kita juga harus bisa menata data kita seperti apa agar supaya pengajuan kita akan jauh lebih lebih lancar seperti itu. Nah, nanti di dalam Slick OJK ini ada 5 kriteria nilai OJK yang akan menentukan apakah kredit kita akan disetujui, apakah kita harus tambah DP atau segala macam. Nanti di 5 kriteria itu adalah yang pertama, nilai kita bagus atau collection 1. Collection 2 itu kita telat maksimal 60 hari, itu masih bisa di ACC kalau pengajuan di perumahan ataupun mobil segala macam. Tetapi kalau untuk pengajuan perumahan itu akan jauh lebih sensitif. Jadi batas maksimal untuk bisa di ACC riwayat kita atau kriteria nilai kita adalah collection 2. Kalau sudah mengingat collection 3, 4 dan 5 itu kita bisa dipastikan akan di reject secara otomatis oleh sistem perbankan untuk pengajuan KPR-nya. Nah, kriteria untuk collection 3 adalah sudah lebih telat dari 90 hari. Untuk 4 dan 5, kalau untuk 5 sudah dipastikan lebih telat sekitar 180 hari atau macet ya. Jadi perlu digarisbawahi buat teman-teman semuanya yang memiliki mungkin angsuran yang bermasalah dan segala macam, harus berhati-hati untuk pengajuan kreditnya. Jadi untuk teman-teman saya himbau jangan bermain-main dengan yang namanya angsuran di perbankan atau di pembiayaan yang terintegrasi dengan OJK atau BI checking. Jadi itu teman-teman ya. Dan di bawah ini saya akan jelaskan bagaimana cara untuk mengecek BI checking secara individu. Teman-teman bisa langsung di Google itu ketik s.id ya, garis miring klik atau Slick ya, Slick langsung ke diri gandeng ya.
s.id/slik Kediri, langsung di browsing. Habis itu teman-teman langsung klik selanjutnya ya. Setelah teman-teman sudah klik selanjutnya, nanti akan muncul di situ, nanti kita klik perorangan atau individu ya. Setelah klik individu, kita isi KTP kita, nama kita di KTP, tempat tanggal lahir, habis itu kita juga isi nomor NIK kita di KTP. Setelah semuanya sudah masuk, teman-teman akan disuruh memasukkan alamat sesuai KTP dan alamat manakala teman-teman pernah tinggal di alamat mana saja bisa dimasukkan di situ, tapi kalau tidak tinggal dikasih garis aja. Selanjutnya di bawah kita isi email, kita isi nomor telepon ya. Setelah sudah selesai semuanya, teman-teman bisa memasukkan KTP kita, di foto saja, langsung di-upload. Habis itu kita foto diri bersama KTP kita seperti ini, kita upload juga. Dan yang terakhir, teman-teman harus mewajibkan menulis di lembar kertas kosong, ditulis nama lengkap kita siapa, pengajuan kita di mana, mungkin di Blitar, tulis di Blitar. Terus tanggal pengajuan kita tanggal berapa untuk saat ini, anggap aja tanggal sekarang, dan di bawahnya dikasih tanda tangan kita yang agak gede. Habis itu kita foto selfie. Nah, setelah itu nanti kita klik aja sudah setuju akan ketentuan Slik OJK, lalu kita kirim. Nanti di situ akan tertera untuk BI checking sliknya akan dikerjakan kurang lebih 5 hari kerja ya, tetapi pada umumnya sekitar 2 kali 24 jam sudah akan dikirim via email. Jadi ketika nanti emailnya sudah muncul, teman-teman bisa baca sendiri riwayat BI checking teman-teman seperti apa. Kalau memang riwayatnya bagus, teman-teman bisa langsung ajukan ke bank, sekalian lengkapi berkas-berkas. Otomatis ketika seperti itu tidak ada rejekan yang bermasalah. Nah, tapi kalau memang dari awal kita tidak tahu kualitas BI checking kita seperti apa, kita sudah terlanjur ajukan, takutnya akan reject. Nah, reject ini akan nge-link ke bank-bank yang lain, takutnya teman-teman akan lebih sulit untuk pengajuan nantinya gitu ya. Jadi kalau saya sarankan sebelum pengajuan, kalau bisa sekarang kita bisa lampirkan BI checking kita bisa lihat kualitas angsuran kita seperti apa, jadi kita akan jauh lebih nyaman untuk mengajukan pembiayaan seperti itu. Jadi untuk teman-teman harus berhati-hati ya, sekali lagi jangan bermain-main dengan pihak pembiayaan atau pihak bank, karena ini akan nge-link dan akan berpengaruh kepada pengajuan kredit untuk tahun-tahun berikutnya. Jadi untuk itu kita harus lebih dewasa, harus lebih berhati-hati untuk menggunakan nama kita, dan yang paling penting jangan sampai data kita dipakai untuk orang lain atau dipinjamkan oleh orang lain untuk pengajuan kredit, karena kita tidak tahu kualitas angsurannya nanti yang kita pinjami itu seperti apa. Jadi kalau kita harus lebih mawas diri terkait data yang kita miliki, jangan sampai kita pinjamkan. Alhasil kalau suatu saat terjadi resiko cacat angsurannya seperti itu, kita akan jauh lebih rugi. Jadi seperti itu ya. Jadi harus lebih hati-hati ketika kita punya data, jangan sampai dipinjam-pinjamkan. Yang kedua, mungkin kita punya angsuran jangan sampai menunggak dan segala macam. Karena meskipun teman-teman saat ini BI checkingnya merasa tidak ada masalah, loh kok di BI checking ini, di bank ini saya tidak pernah ada masalah, kok di sini tertulis masalah. Nah, dari Slik BI checking ini kita bisa ajukan ke bank terdekat. Contoh, mohon maaf nih, ada leasing A atau finance A, ini kita sudah lunas dan tidak pernah merasa bermasalah, tetapi di situ ada informasi tunggakan. Kita bisa ajukan banding ke finance yang tadinya yang kita sempat atau kita pernah ambil gitu ya. Jadi kita bisa lapor, Pak minta tolong, ini kok saya tidak pernah merasa telat, tapi di sini kenapa tertulis saya bermasalah di Slik OJK saya. Nah, teman-teman bisa ajukan ke bank atau ke finance terdekat untuk pelaporan kembali. Nanti dari finance atau pembiayaan itu akan dilaporkan ke OJK. Jadi nanti di Slik OJK teman-teman kurang lebih akan sekitar 5 hari kerja juga akan beres lagi. Jadi itu. Jadi teman-teman kita juga harus lebih harus lebih kreatif untuk melihat
bagaimana kondisi kita untuk pengajuan seperti apa, karena memang kalau untuk pengajuan perumahan segala macam itu jauh lebih sensitif untuk BI checkingnya. Jadi untuk itu teman-teman, saya sedikit informasi, siapa tahu informasi saya ini berguna buat teman-teman semuanya. Jadi kalau ada pertanyaan seputar BI checking, SLIK OJK segala macam, bagaimana cara bacanya, teman-teman bisa komen di bawah ini. Oke, itu saja teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semuanya yang mungkin saat ini mau mengajukan rumah, mau mengajukan kredit apapun, tetapi ada kendala pembiayaan OJK, terkait kendala BI checking atau SLIK OJK, teman-teman bisa sharing di link di kolom di bawah ini, teman-teman bisa komen, kita sharing di bawah. Oke teman-teman, sampai ketemu di vlog berikutnya. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.